Zahirnya seseorang akan bertanya, kok demikian? Seolah-olah kita lebih membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Allah sendiri Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama berkata, illahnya di dalam hukum ini, illahnya zahir, jelas sebenarnya. Ikhwah, yang pertama, mesti kita ketahui adalah bahwasanya yang merupakan ijma' di setiap madhab, bahwa celaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kufur mahad, pure kekufuran, pure, murni kekufuran. Murni kekufuran. Ya. Dan menjadi ijma'. Ini disampaikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitabnya Sarim al-Mashlul ala Syatimir Rasul. Ya. Ijma' ini disampaikan Imam Auza'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, dan lain-lain, Sufyan dan lain-lain, bahwasanya yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ditangkap oleh penguasa yang ada. Dirikan atasnya hujah agar ia bertaubat. Kalau dia bertaubat, ampuni. Dia tidak bertaubat, penggal. Eksekusi. Tapi mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditangkap oleh penguasa yang ada. Dia mau taubat mau enggak, urusan dia dengan Allah. Tapi dipenggal wajib. Sekali lagi, yang mencela Allah Subhanahu Wa Taala ditangkap oleh penguasa yang ada, yang berlaku, didirikan atasnya hukum, didirikan atasnya hujjah, agar ia bertaubat. Kalau dia bertaubat, diampuni. Tapi kalau misalnya dia tidak bertaubat, maka dipenggal. Itu mencela Allah Subhanahu. Adapun yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditangkap. Dia mau taubat mau enggak, urusan dia dengan Allah. Diberi waktu, tapi harus dipenggal. Zahirnya seseorang akan bertanya, kok demikian? Seolah-olah kita lebih membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Allah sendiri Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama berkata, illahnya di dalam hukum ini, illahnya zahir, jelas sebenarnya. Dikarenakan, kenapa hukumnya demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mulia dan maha suci. Kalaupun semua makhluk, semua manusia dan jin di setiap zaman menghina dan mencela Allah, itu tidak berpengaruh bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis qudsi, abdi law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dzalik min mulki syai'an. Wahai hambaku, andai saja seluruh kalian, seluruh jin dan manusia, sejak awal zaman penciptaan sampai akhir, semuanya berada dalam kondisi sekurang ajarnya hati seseorang di antara kalian, seburuk-buruknya hati seseorang di antara kalian, semuanya kayak Firaun, katakan, itu tidak mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak berkurang. Allah Maha Mulia. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bashar, human being, manusia, yang akan rusak nama baiknya ketika ada yang mencorengnya. Dan celaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah celaan terhadap kebenaran yang dibawakan olehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di zamannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya individu yang punya hak untuk memaafkan atau menghukumnya. Hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang punya hak untuk memaafkan. Kepada siapa dia meminta maaf? Ya? Dan itu ijma'. Mau madhab apa lagi? Anda nggak berbicara orang-orang yang berpaling dari akidah dan konsep ahlus sunnah yang mungkin punya ide sendiri berkata tentang kebebasan berpendapat dan kemudian berkata tentang nggak aneh itu. Nggak kita obrolin yang kayak gitu. Ini pendapat yang masih diakui di antara para imam-imam ahlus sunnah. Ya. Dan demikian dipraktekkan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama, sepakat? Yang kedua, bahwasanya hudud, hukum-hukum yang didirikan
Hukum potong tangan untuk pencuri, hukum cambuk untuk zina, hukum cambuk untuk peminum khamar. Oke? Hukum rajam untuk zina dan lain-lain. Oke? Itu min salahiyatil hukumah, itu termasuk hukuk, hak-hak para penguasa. Bukan hukuk al-afrad walal jama'at. Enggak bisa individu-individu menyerukan hal tersebut, tidak juga bisa ormas-ormas yang ada menyerukan hal tersebut. Enggak ada. Ketika mereka menyerukan kepada hal itu, maka mereka telah merampas hak penguasa. Tetap, kaidahnya demikian. Bolehkah seorang muslim menemukan pencuri yang ada kemudian mereka rame-rame potong, persekusi? Apa persekusi bahasanya? Oke? Persekusi. Ini praktek-praktek yang tidak dilakukan kecuali oleh para pengecut yang gak berani bertindak sendiri. Oke? Persekusi, beraninya rame-rame. Potong tangannya rame-rame, boleh gak? Atau gerebek sebuah rumah yang diduga di situ terjadi berkumpul seorang wanita dan lelaki di tempat tertutup ini itu dan kemudian disabetin 100 kali, boleh gak? Itu hak penguasa, nggak boleh kan? Tetap, biar rapi. Demikian juga, apa yang dilakukan terhadap mereka yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengeksekusi mereka, ya, dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul sebagai penguasa pada saat itu. Dan ketika seseorang melakukan sesuatu yang bukan haknya, apalagi sampai titik menghilangkan nyawa orang lain, dan itu bukan haknya, maka mau benar mau enggak alasannya apapun, maka dia terkena kewajiban untuk juga dihilangkan nyawanya. Sebagaimana seorang pria yang menemukan istrinya dengan lelaki lain diranjang, dan kemudian dia membunuh pria itu. Rasulullah SAW ditanya perkara demikian, Rasul pun berkata, maka yang membunuh dibunuh. Kenapa? Bukan hak nih suami untuk menghilangkan nyawa, hak penguasa tetap. Tuh, segitunya kita diuji. Ya kan? Emang demikian diterapkan. Sebagaimana kita bertemu dengan seorang pembunuh, harusnya orang membunuh diapain? Qisas. Ya kan? An-nafsu bin nafs. Nyawa dibalasnya. Nah, kita ketemu seorang pembunuh di jalanan. Terus kita sabet lehernya, terpisahlah antara kepala sama badannya. Kita dibunuh juga. Kenapa? Kita menghilangkan nyawa tanpa hak. Karena bukan hak kita untuk mengambil nyawa itu. Itu tanpa hak itu. Kalaupun nih orang pembunuh dan layak dihilangkan nyawanya. Kecuali penguasa yang nyuruh. Tuh orang wanted dead or dead. Tuh orang dicari, diburu, mau mati ataupun mati. Nggak ada pilihan hidup. Bukan dead or alive, tapi dead or dead. Itu hak penguasa yang nyuruh. Dan Ahlus Sunnah adalah kaum yang paling rapih di dalam hal ini. Dalam beragama. Dengan kaidah-kaidahnya yang matin, manhaj yang hak, yang zahir, yang begitu jelas, terang, nyata. Manhaj Ahlus Sunnah, konsepnya Ahlus Sunnah begitu terang. Sebagaimana dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, konsep beragama kita ini terang. Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalur yang putih. Clear. Saking terangnya, saking jelasnya, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang jelas ini seorang pun sepeninggalku kecuali pasti fix celaka. Karena itu satu-satunya jalan keselamatan. Itu as-siratal mustaqim. Konsep Ahlus Sunnah di dalam hal ini, dalam mentaati penguasa, memenuhi bagi penguasa hak-hak mereka, itu sangat jelas, rapi, udah diatur. Oke? Kok masih dipertanyakan lagi oleh orang-orang yang katanya ngaji udah bertahun-tahun? Masih dipertanyakan lagi hal ini. Ustaz, boleh nggak kita menyerukan boikot ini itulah? Kok mesti nanya loh? Perkara-perkara besar demikian, itu hak penguasa. Mereka yang mempertimbangkan antara maslahat dan
Madharatnya mereka lebih tahu, mereka lebih tahu. Tidak diserahkan kepada perasaan, semangat kita dan lain-lain, dan setiap orang punya pendapat berbeda, setiap ormas punya pendapat berbeda, yang lain akhirnya kusut. Permasalahan-permasalahan besar di hak penguasa untuk menilai, menimbang, dan mengambil sikap.